Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Kamis 6 Maret 2025. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan dari Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 23. Dan saya akan membaca hanya ayat 22 dan 23 nantinya. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Allah pada pagi ini yang indah ini. Perkenan dan kasih-Mu, Engkau memberikan kehidupan bagi kami, memberikan hari baru bagi kami. Pagi hari ini kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, memperlengkapi kami sehingga firman-Mu dapat kami pahami dan juga dimampukan untuk melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, ampuni dosa kami dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 5 ayat 10 sampai 23 dan saya akan membaca hanya ayat 22 dan 23 berbunyi demikian. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan dan berkata, Tuhan, mengapa engkau mendatangkan sengsara pada umatmu ini? Untuk apa engkau mengutus aku? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, ia sudah menyengsarakan umatmu ini, dan engkau sama sekali tidak melepaskan umatmu. Amin, firman Tuhan. Tema kita, engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Annata era mirampanani tetaumi. Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, semua orang tentunya mengharapkan kelepasan dari tekanan hidup yang berat. Jika ini menjadi harapan, maka sudah pasti kehadiran Tuhan menentukan kelepasan itu. Lalu bagaimana jika serasa beban makin berat dalam perjalanan hidup bersama Tuhan? Apakah mungkin perjalanan bersama dengan Tuhan di tengah penderitaan akan semakin menambah beban penderitaan itu? Umat Israel dalam perikop kita hari ini merasa bahwa justru beban penderitaan mereka makin bertambah ketika Musa dan Harun abdi Allah itu datang menyampaikan berita kelepasan mereka dari perbudakan di Mesir. Beban pekerjaan mereka menjadi semakin berat dengan tuntutan hasil pekerjaan yang tetap. Dalam situasi ini, Musa dan Harun pun mempertanyakan rencana Tuhan. Mereka menganggap Tuhan bengis terhadap orang Israel. Apakah Tuhan memang demikian perlakuannya kepada umat? Cara Tuhan berkarya sesungguhnya mengajarkan umat Israel untuk mengerti rencana Tuhan bagi umatnya. Masalahnya justru ada pada umat Israel yang gagal memahami rencana Tuhan. Rencana pembebasan dari Tuhan dianggap sebagai bumerang bagi orang Israel. Tuhan jelas-jelas menginginkan kelepasan Israel. Penderitaan berat yang dialami umat Israel bukan rencana Tuhan, melainkan tindakan Firaun. Ibu bapak saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Mampukah kita menangkap dan memahami kehendak Tuhan apabila kesulitan dan penderitaan terjadi dalam hidup kita? Seringkali situasi, perlakuan, dan kecerobohan kita dan orang lain yang menyebabkan penderitaan dianggap sebagai perlakuan Tuhan atas kita. Kita sering lupa memusatkan pikiran dan perhatian kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, serahkanlah segala gumul, kesulitan, dan penderitaan yang dialami kepada Tuhan. Berjalanlah terus bersamanya. Fokuslah kepadanya. Tuhan pasti dan sedang merancangkan kelepasan bagi kita. Karena Ia melampaui segala kesusahan-kesusahan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan Allah atas lawatan kasih-Mu bagi kami pagi ini. Firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah hidup kami pagi ini. Kami sungguh bersyukur
Melalui firman-Mu kami diingatkan, Tuhan yang melepaskan kami dari berbagai tekanan, kesulitan, dari berbagai perjalanan-perjalanan hidup ini. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Akan melanjutkan siara kehidupan kami hari ini. Kami mohon lindungan, kasih, pertolongan, pemeliharaan dari Tuhan. Dalam pekerjaan, usaha, pelayanan, aktivitas kami, perjalanan-perjalanan kami hari ini. Tolonglah kami Tuhan. Umat-Mu dimanapun berada, juga tolong mereka. Yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan. Anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang berkati, sehatkan. Dalam bangku pendidikan, bangku kuliah berkati mereka semua ya Bapa. Yang mencari pekerjaan, Tuhan anugerahkan yang terbaik bagi mereka. Orang tua kami, opa dan oma, sehatkan mereka selalu ya Tuhan, dalam menjalani hari-hari tua mereka. Berkati pemerintah, bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini, peliharakan mereka semua. Bapa Sorgawi, kami bersyukur saudara kami yang berulang tahun hari ini, saudara kami yang juga menikmati ulang tahun perkawinan, Bapak Aris Tudi Palimbunga dan Ibu Retno Dwi Putri Lintin. Dengan pertambahan usia perkawinan mereka, sungguh bersyukur, dan biarlah Tuhan terus memberkati, memelihara kehidupan mereka. Tuntunlah kehidupan kami hari ini, kami boleh lalui dengan baik karena kasih-Mu. Ini doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita.